Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan mencoba memahami apa makna dari kata Tianjun. Dan setelah bisa memahaminya, Xiaoyan akhirnya berhasil menerobos selangkah ke-8 keabadian Kaisar. Bahkan tubuh fisiknya juga menerobos ke bintang 4. Kekuatan itu begitu menguntungkan untuk budidaya tubuh fisik Xiaoyan. Bisa dikatakan manfaatnya sangatlah besar. Tanpa menggunakan darah avatar Yuan Shen-nya, tubuh fisik Xiaoyan bisa menerobos lagi. Sehingga tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Meskipun itu adalah hal yang baik, tetapi hal ini juga membuat Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Saat ini Xiaoyan merasa sepertinya dia tertinggal dalam hal budidaya tubuh fisik dan sedang berlatih untuk meningkatkannya. Faktanya tubuh fisik avatar Yuan Shen sudah sangat kuat. Namun Xiaoyan juga tidak berpikir hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja bisa melangkah ke barisan orang-orang terkuat. Bagaimanapun budidaya alam juga sangat penting. Hanya saja budidaya alam ini berbeda dengan tubuh fisik. Selain butuh kesempatan, itu juga membutuhkan keberuntungan dan pemahaman. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa meningkatkan tubuh fisikku mencapai level keabadian fisik bintang 5. Ketika Xiaoyan sedang berkonsentrasi memasuki latihan inisiasi Tianjun, tiba-tiba ada sensasi kesemutan yang tidak bisa dijelaskan di jiwanya. Xiaoyan segera mengerutkan kening dan menutup matanya. Kemudian mencoba mencari sumber rasa sakit ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan ada niat membunuh di matanya. Saat ini dia merasakan avatar Zuchi akan mati. Meskipun sebelum avatar Zuchi pergi, Xiaoyan telah memutuskan kontak dengannya. Namun dia masih bisa merasakan apa yang terjadi dengannya. Tentu saja hal utama yang harus dilakukan Xiaoyan adalah membiarkan avatarnya mengembangkan kesadarannya sendiri dan menentukan pilihannya. Namun dia tidak menyangka avatar Zuchi mengalami situasi seperti ini di saat yang tidak tepat. Bahkan jika Xiaoyan kehilangan kendali atas tubuhnya, avatar Zuchi juga memiliki keberuntungannya sendiri. Di bawah keberuntungannya, kemungkinan kematian avatar Zuchi juga sangat rendah. Walaupun Xiaoyan sekarang terhubung kembali dengan avatar Zuchi, namun selain jarak ada juga kekuatan besar yang menghalanginya. Sehingga Xiaoyan tidak bisa mendapatkan kembali kendali atas avatar Zuchi. Tetapi dia dapat melihat beberapa kenangan yang berbintik-bintik di dalam pikirannya. Pada saat ini Xiaoyan melihat ada peti mati berantai yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dan di atas semua peti mati ini memiliki totem yang sama. Kemudian terlihat kegelapan tanpa akhir bersamaan dengan teriakan dari avatar Zuchi. Kenapa sepertinya aku pernah melihat totem ini di suatu tempat? Meskipun gambarnya rusak dan singkat, namun Xiaoyan masih bisa menangkap beberapa informasi berguna darinya. Bakat avatar Zuchi tidak lebih buruk dari tubuh aslinya. Hanya saja dia masih kurang berpengalaman saat menghadapi situasi seperti ini. Bagaimanapun di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang kacau ini, bahaya apapun mungkin bisa saja terjadi. Namun setelah melengkapi totem runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, Xiaoyan juga sudah berjanji untuk mendapatkan bagian tubuh fisik tahanan roh. Andai saja aku bisa menemukan bagian tubuh tahanan roh, aku tidak tahu akan seberapa kuat dirinya. Meskipun tahanan roh biasanya tidak kenal ampun kepadanya, namun bukan saja dia tidak pernah mengkhianatinya. Tahanan roh juga selalu datang untuk menyelamatkannya di saat Xiaoyan menghadapi krisis. Jika tahanan roh itu benar-benar memiliki keinginan seperti yang sering dikatakannya, maka saat Xiaoyan terluka dia juga memiliki peluang untuk pergi dan meninggalkannya daripada memilih untuk menyelamatkannya. Meskipun Xiaoyan biasanya terlihat menindas tahanan roh, namun di dalam hatinya dia juga menganggap tahanan roh sebagai temannya. Setelah mendapatkan pilar Tianjun, tentu saja dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun dia harus segera menemukan tubuh avatar Zuchi dan tubuh tahanan roh. Aku harus pergi dari sini secepat mungkin. Tetapi aku merasa slip giok dan token dari sosok nomor 6 itu cukup aneh. Apakah dia benar-benar mengenaliku?
Saat memikirkannya kembali dengan hati-hati, sepertinya dia belum mengungkapkan kekurangan apapun. Tetapi yang tidak diketahui Xiaoyan adalah Suqiantai dan Zuzang serta Shizun saling mengenal. Sehingga mereka saling mengetahui karakter masing-masing. Apalagi dengan kekuatannya sekarang, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Sial, mungkinkah dia sudah tahu kalau aku adalah nomor 9? Tetapi mengapa dia tidak langsung mengambil tindakan? Dan dia malah memberikanku 2 benda ini. Apakah dia bertujuan agar dapat memantau semua hal tentangku? Suqiantai sang monster tua yang telah hidup lama di dalam keabadian tertipu dengan trikku. Sepertinya ini tidak masuk akal. Setelah menganalisa semua yang terjadi, mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang. Sekarang dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Hanya saja Xiaoyan tidak mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan olehnya. Suqiantai adalah mantan Kaisar Taisu, tetapi kali ini dia tidak membunuhku. Aku khawatir hanya ada satu alasan mengapa dia tidak membunuhku. Apakah dia ingin memanfaatkanku untuk merebut kembali tahtanya? Ini adalah satu-satunya alasan yang terfikirkan oleh Xiaoyan sekarang. Di samping itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Suqiantai tidak mengambil tindakan terhadapnya. Bahkan jika Suqiantai memang benar-benar tidak mengenaliku, namun setelah mengetahui bahwa aku klan Yuanzhen, bukankah dia seharusnya membasmiku dan tidak akan membiarkan masalah muncul di masa depan? Apakah karena dia sengaja berinisiatif melemparkan masalah ini kepadaku? Tentu saja faktanya adalah situasi yang kedua, yang mana Suqiantai memang gagal mengenalinya karena ada sesuatu yang menutupi aura aslinya. Saat ini Xiaoyan segera mencibir. Tujuannya kali ini bukan untuk membunuh Suqiantai, dan dia juga tidak ingin melawannya di sini. Bagaimanapun dengan kekuatannya sekarang, dia bukanlah eksistensi yang bisa dengan mudah dihadapi oleh Xiaoyan. Mereka berdua mempunyai tujuannya masing-masing dan Xiaoyan tidak ingin bertarung dengannya. Namun sepertinya Suqiantai memang ingin menggunakan dan mengendalikan Xiaoyan. Hanya dengan melakukannya, maka tidak akan ada seorang pun yang menunjukkan kekurangan. Walaupun keduanya saling mengetahui bahwa mereka saling menipu di dalam hati masing-masing. Tetapi selama keduanya bisa mencapai tujuannya, maka itu seharusnya tidak akan menjadi masalah. Namun Xiaoyan juga memikirkan skenario kedua. Mungkin bukan hal yang mustahil jika nomor 4 sengaja membiarkannya menerobos tirai cahaya. Apalagi nomor 4 juga salah satu dari monster tua. Lagi pula pada kejadian yang terjadi sebelumnya, dia sama sekali tidak membantu Xiaoyan. Ditambah fakta bahwa prajurit Taisu ini bisa meledakkan tirai tipis dan tidak lama kemudian itu kembali tertutup seperti semula. Bagaimanapun Xiaoyan bukan satu-satunya yang tersisa di sini. Dan masih ada beberapa sosok yang belum pergi. Mereka juga terus memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan. Secara alami kekuatan jiwa Xiaoyan juga bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sial, apa yang dilakukan oleh orang itu? Tubuhnya sangat besar dan kenapa itu meledak lalu mengembun lagi? Bukankah adegan ini sangat aneh? Siapa yang tahu kita sudah mencari kemana-mana, namun tidak menemukan keanehan kecuali pilar itu. Selain itu yang ada di sini hanyalah istana di atas awan. Ya, sangat disayangkan penerbangan dilarang di sini. Sehingga tidak ada cara untuk pergi ke istana abadi. Sama sekali tidak ada petarung di sini. Kita semua telah ditipu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Celah itu telah tertutup kembali seperti semula dan kita tidak bisa keluar. Mungkinkah kita akan terjebak dan mati di sini? Mereka sempat berpikir bahwa selama mereka bertahan, maka akan ada harapan untuk memperoleh keberuntungan. Namun mereka tidak menyangka pada akhirnya mereka merasa putus asa. Kemudian salah satu dari mereka duduk bersila untuk mencoba berkultivasi. Pada saat ini vitalitas yang terkandung dari inisiasi pilar Tianjun sangatlah agung. Walaupun kebanyakan dari vitalitas ini telah digunakan oleh Xiaoyan, tetapi masih ada yang meluap dan menjadikan ruang ini penuh dengan vitalitas kehidupan yang begitu kaya. Apa? Aku dapat memulihkan apa yang hilang sebelumnya? Mungkinkah vitalitas kita yang hilang diserap oleh pilar itu? Segera seseorang menebak. Namun tak lama kemudian banyak sosok yang segera bereaksi. Dan mereka semua mulai duduk bersila untuk berkultivasi. Tentu saja vitalitas yang kaya sangat bermanfaat bagi tubuh fisik.
dan itu bisa dianggap berkah untuk mereka. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, namun Xiaoyan masih terus mengulangi proses kehancuran dan kelahiran kembali. Xiaoyan juga dapat merasakan tubuh keabadian fisik alam leluhurnya semakin kuat dan bahkan lebih stabil. Saat ini tubuh utama Xiaoyan juga berada di bawah inisiasi tersebut. Segera bintang kelima terkondensasi di antara kedua alisnya. Namun dia juga bisa merasakan dengan jelas bahwa vitalitas agung pada pilar Tianjun secara bertahap mulai menurun. Tampaknya inisiasi ini akan segera berakhir. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.